Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya, Maufi Haris Abadi. Kali ini kita akan belajar terkait fungsi penawaran. Nah, kali ini kita akan belajar dalam mata kuliah pengantar matematika ekonomi pertemuan 10 pada tanggal 1 Desember 2020. Semoga kita dalam keadaan baik, sehat, tanpa kekurangan apapun, tetap dalam lindungan Allah, dan tetap semoga Allah memberikan banyak kebaikan kepada kita, banyak rezeki dan kesehatan. Ya, amin. Fungsi penawaran. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Fungsi penawaran. Ya. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya dari suatu periode tertentu. Jadi fungsi penawaran adalah menunjukkan hubungan antara jumlah yang ditawarkan, jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual. Jadi sudut pandangnya ini dari produsen dalam memberikan atau menjual produknya. Variabel-variabel yang sangat mempengaruhi jumlah yang ditawarkan oleh produsen menurut ahli ekonomi ada 5. Yang pertama, produk itu sendiri. Ya, pasti produk, harga ya, pasti harga. Yang kedua, tingkat teknologi yang tersedia. Ya, betul juga, tingkat teknologi yang tersedia. Jadi seperti pada saat ini, contohnya pada saat ini ada HP yang sangat canggih. Dalam satu merek ada beberapa varian dari harga yang murah dan harga yang mahal. Harga yang murah itu teknologi ya cukup relatif rendah, misalnya teknologi misalnya RAM-nya, kalau HP ya RAM, prosesor dan sebagainya lebih tidak baik, dan harga mahal lebih baik termasuk modelnya. Nah, di sini sebenarnya si merek dengan merek tersebut, misalnya merek X menjual harga yang murah 1 juta HP-nya, atau harga X tersebut juga menjual harga yang 2 juta dengan waktu yang sama. Jadi pada waktu yang sama menjual 2 tipe HP, yang satu murah, yang satu mahal. Oh, kenapa bisa murah bisa mahal? Ya sebenarnya untuk mengambil pangsa pasar yang rendah dan tingginya saja. Tetapi di sini juga mempengaruhi harga itu apa saja, yaitu teknologi yang terkandung di dalamnya. Yang murah itu teknologinya pasti tidak lebih baik. Ya, seperti itu ya. Kemungkinan besar ya. Oke. Yang selanjutnya, harga dari faktor produksi. Ya. Harga dari faktor produksi atau input yang digunakan. Oke. Dalam prakteknya terkadang untuk menekan faktor produksi itu biasanya kalau barang impor ada yang dirakit dalam negeri. Oke, selanjutnya harga produk lain yang berhubungan dengan produksi. Dan yang terakhir, harapan para produsen terhadap harga produk tersebut di masa mendatang gitu. Ya, jadi ketika variabel-variabel itu dibuat menjadi suatu fungsi, maka terdapat jadilah fungsi seperti berikut. Yang pertama, fungsinya dengan variabel pertama. Oh ya, QSXT artinya di jumlah produk yang ditawarkan produsen dalam periode T. Yang selanjutnya ini PXT adalah harganya. Harga. Selanjutnya T itu teknologi ya. Teknologi. Lalu yang selanjutnya PF adalah faktor yang produksi ya, faktor produksi ya. Faktor produksi. Nah, yang selanjutnya PR, ini harga produk lainnya. Harga produk lain. Ya, yang selanjutnya PE, ini harapan produsen terhadap harga di dalam periode selanjutnya ya. Harga mendatang.
Oke, seperti ini. Nah, di sini ada keterangan. Yang pertama, jumlah produk yang ditawarkan, PXT itu harga, TT itu teknologi ya, PFT faktor, PRT produk lain, dan PE atau harapan produsen terhadap harga produk dalam periode T+1. Oke. Yang selanjutnya, dalam teori ekonomi, hubungan fungsional antara variabel jumlah produk yang ditawarkan, oke, produk yang ditawarkan oleh produsen dengan kelima variabel bebas, oke, hal lain dianggap konstan, jadi enggak ditulis ya, bukan berarti tidak ada variabel yang lain. Oke, jadi variabelnya ada 5 hubungan yang dipandang di sini. Oke, jumlah yang dijual di sini mempunyai QSXT mempunyai hubungan yang positif terhadap price-nya. Jadi kalau price-nya semakin mahal, semakin banyak semakin mahal. Ya maksudnya produsennya ya. Kalau harganya mahal lebih ditawarkan karena untungnya jadi besar. PXT mempunyai hubungan yang positif terhadap TT teknologi. IST mempunyai hubungan yang positif terhadap PFT. Oke. Yang selanjutnya KS mempunyai hubungan yang positif dengan PRT dan yang selanjutnya mempunyai hubungan yang negatif terhadap harga mendatang. Oke. Selanjutnya fungsi penawaran yang ini, fungsi penawaran dari produk-produk ini dapat kita buat menjadi variabel atau disederhanakan menjadi variabel yang baru karena kita pandang keempat variabel ini yang sebelah kanan kita anggap konstan sehingga variabelnya tinggal VXT. Jadi variabelnya hanya tinggal yang ini ya. Oke, sehingga kita sederhanakan fungsi penawarannya menjadi GSX. Jadi GPX. Nah, di sini makanya G ya, supaya berbeda dengan fungsi permintaan. Fungsi permintaan kemarin kita menggunakan G. Nah, nama fungsinya G, F. Sekarang kita menggunakan fungsi penawaran ini kita beri nama G. Ya, seperti itu ya. Nah, di sini variabelnya hanya dengan harga. Karena seperti yang barusan di slide sebelumnya kita menganggap keempat variabel lainnya dianggap konstan. Oke, kita lanjut. Nah, seperti ini, di mana QS adalah jumlah produk yang ditawarkan produsen dan PX adalah harga produk dari X. Persamaan di atas bila ditransformasikan ke dalam persamaan linear dapat disederhanakan menjadi QSX sama dengan C ditambah DPX. Dalam hal ini parameter D bernilai positif sehingga jika digambarkan dalam diagram kartesius akan naik ke kanannya. Oke, ini ada dua. Kalau yang ini konstanta ya, konstanta. Kalau yang ini parameter dari koefisien ya, koefisien. Nah, jika kita menulis fungsi permintaannya di diagram kartesius seperti ini diagramnya akan naik ya. Misalnya di sini lah ya, naik. Ini fungsi Q sama dengan C plus D PX lah ya. Ini seperti ini. Ini artinya gradiennya ini GX, GP ya. Nah, Y sama dengan GP. Kira-kira seperti itu. Fungsi ini gradiennya, gradien atau M-nya sama dengan positif. Oke. Seperti itu. Karena di sini juga yang slide sebelumnya ini berhubungan positif dengan
price T. Nah, ini artinya apa? Ini maknanya positif, jadi semakin tinggi price-nya, kuantitinya semakin banyak. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya kita gambarkan di sini seperti ini, gambar yang ada di buku. Oke, dimana di sini titik ini, oke saya coret-coret lagi ya. Titik ini didapat dari perpotongan yang mana Q-nya sama dengan 0, sehingga dari fungsi QS sama dengan C plus DP, C ya ini, berarti 0 sama dengan C plus DP, atau C-nya pindah ke kiri sama dengan DP, sama-sama dibagi D, sehingga C per D sama dengan P. Nah, di sini Q-nya 0, P-nya C per D. Berarti di sini titiknya 0, C per D. Seperti buku ini, seperti ini. Kalau P-nya 0, bisa nggak? P-nya 0, ya berarti QS sama dengan min C. Nah, di sini. Oke. Bisa. Nah, tapi kalau misalnya bentuknya seperti ini, titiknya akan ada di sebelah kiri sini. Kalau misalnya kita panjangkan, oke. Cukup harus lah. Nah, berarti titik potongnya di sini kalau dengan sumbu X. Kalau di sini ya berarti C,0 ya. Berarti C,0 ini di sini. Oke. Ini dari kurva penawaran linear ya. Oke, kurva penawaran linear. Nah, ini kurvanya. Selanjutnya kita praktekkan saja. Ada di sini ada contoh soal. Jika harga suatu produk adalah 500, oke ya, produknya yang pertama harganya 500. Harga itu apa ya, bahasa Inggrisnya harga itu P1 dulu. Maka jumlah yang terjual adalah 60 unit, sehingga di sini adalah kuantiti ya. Q1 berarti kalau P1 1. Lalu biaya harganya meningkat jadi 700. Nah, berarti P2 nih. Maka jumlah produk yang terjual sebanyak 100 unit. Nah, 100 unit ini berarti karena pasangannya P1 berarti sekarang P2 menjadi Q2. Tunjukkanlah fungsi penawaran yang digambarkan dalam diagram tersebut. Oke, ini sudah ada P1, P2, P1-nya 500, Q1-nya 60, P2-nya 700, Q2-nya 100. Kayak diketahui P1-nya tadi berapa? 700 ya. Oh, 500. Oke, P1-nya 500. Terjual 60. Lalu terjual 60, ketika dijual harganya meningkat jadi 700, maka produk terjual menjadi 100 unit. Oke. Ini rumusnya masih sama seperti minggu lalu, menggunakan P per P1, Q min Q1. Oke. Seperti itu. Lalu sama dengan apa? Ya, seperti minggu lalu. Oke. Mau kita samakan saja bentuknya sebentar. Sebentar. Kalau di buku ini bukan P dulu, tapi Q dulu. Ya udah, kita samakan dengan yang ada di buku saja ya. Biar sama. Q min Q1, P min P1.
Oke, selanjutnya Q2 min Q1 per P2 min P1. Oke, sehingga kita substitusikan menjadi Q min Q1-nya berapa di sini? 60. Lalu P-nya, P masih P ya variabelnya, min P1-nya 500, price pertamanya 500 sama dengan Q2-nya 100 ya. 100 min 60 ya per P-nya 700 dikurangi 500. Lalu di sini kita sederhanakan dulu. Q min 60 sama dengan P min 500 sama dengan 100 kurangi 60 berarti 40. Per 700 min 50 ya min 500 maksudnya 200. Oke. Jadi kalau kita sederhanakan ini sama ini coret 4 bagi 20 sama-sama dibagi 4 4 bagi 4 1 20 bagi 4 5 sehingga Q min 60 sama dengan P min 500 sama dengan 1/5. Oke, kita lanjutkan sini. Kita tulis ulang saja. P min 60 per Q min 500 sama dengan 1/5. Lalu yang sebelah sini penyebutnya ini pindah ke kanan sehingga P min 60 1/5 dikali Q min 500. Oke ya. Lalu kita kalikan ke dalam di sini P min 60 1/5 kali Q berarti 1/5 kita pakai koma-komaan aja mungkin ya. Berarti 1/5 Q. Nah, nanti kita ganti. 1/5 kali 500 berarti min 500 kali 1 500 bagi 5 100 ya. Oke. Jadi P min 60 sama dengan 1/5 Q menjadi 0,2 Q min 100. Oke. P min sekarang kita 60-nya kita ini dulu pindahkan ke sebelah kanan ya, sehingga kedua sisi kita tambahkan 60. Nah, P sama dengan di sini sudah habis 0,2 Q dikurangi 100 ditambah 60 sehingga P sama dengan 0,2 Q min 40. Oke, ini jawabannya ya. Oke. Nolnya kayak Q kita hapus dulu. Oke. 0,2 Q sama min 40. Oke, ini persamaannya. Atau kalau bentuk lain bisa juga menjadi Q min 0,2 Q min plus 40 ya. Ini pilih ke kiri baru sama dengan 0. Nah, seperti ini. Oke, didapat seperti ini. P sama dengan 0,2 Q min 40. Atau ini bentuknya dibalik-balik saya juga nggak apa-apa menjadi P. P sama dengan min 40 ditambah 0,2 Q sama ya. Oke. Kita tugas yang selanjutnya di soalnya. Yang pertama itu membuat fungsi penawaran. Yang selanjutnya adalah gambar dalam satu diagram. Oke, sehingga setelah kita dapatkan ini, kita gambarkan. Oke ya. Untuk menggambarkan, nah ini diagram kartesius, ini sumbu Q, dan sini sumbu P. Ini anggaplah diagram kartesius. Nah, untuk mencarinya berarti kita menginginkan sumbu Q-nya pada saat 0, P-nya berapa. Oke ya, kayak ini geser. Sini digeser aja ya sumbu yang ini. Oke.
Oke, ini lagi apa namanya? Kita cari titik potongnya dulu. Kita cari titik potongnya. Ketika P sama Q sama dengan 0. Nah, kita cari di sini persamaannya Q sama dengan 0,2 P min 40. Ketika Q-nya 0, nah yang pertama perpotongan dengan sumbu Y atau Q sama dengan 0, berarti Q sama dengan 0,2 P min. Oke, benar nggak jawabannya tadi? Oke. Benar ya? Sebentar, ini sepertinya ada yang salah. Oke, ini nulis ke sini nih ketuker pantesan. P ini Q, ini P, ini ketuker ya. Ini Q, ini P. Ini Q, ini P. Pantesan ya. Ini Q, ini Q, ini P, ini P. Q, ini P. Pantesan ada yang aneh. Oke ya. Oke, selanjutnya di sini kita ganti dulu. Mohon maaf, tadi salah menuliskan ya. Oke. Kita lanjut bahwa Q, soalnya kalau di sini sudah kita jelaskan juga bahwa apa namanya fungsinya nanti dalam bentuk Q sama dengan, ya, enggak seperti matematika. Kalau matematika kan sumbu Y sama dengan atau P sama dengan. Kalau di sini jadi sama dengan. Kenapa ini tadi ketukar kayak ini benar Q sama dengan 0, sehingga Q sama dengan 0,2 P sama dengan Q sama dengan 0,2 P min 40. Oke, ini sudah benar ya, kita cek lagi. Q sama dengan 0,2 P. Oke. Kita rapikan tulisannya di sini. Sini. Q sama dengan 0,2 P. Q 0,2 P. Oke, kita lanjutkan. Biar nggak bingung. Nah, di sini Q-nya sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan 0,2 P min 40. Atau 0,2 P sama dengan 40. P sama dengan 0,2 itu 2 per 10 ya. Berarti 40 per 2 per 10 atau P sama dengan 40 dikali 10 per 2 atau sama dengan 40 bagi 2, 20 kali 10 itu 200. Oke, berarti ketika Q-nya 0, P-nya 200. Kayak misalnya 100, 200 ya. Ya ini 100, ini 200 lah misalnya ya. Nah, berarti di sini 0,200. Nah, 0,200 itu di sini. Oke, yang selanjutnya kita cari satu lagi. Oke. Berpotongan dengan sumbu X. Kok sumbu? Oke, ini sumbu P, ini sumbu Q. Oke, yaitu P sama dengan 0. Oke, Q sama dengan 0,2 P min 400, 40 ya. Menjadi Q sama dengan 0,2 P-nya
substitusi yaitu 0 sama dengan 40, sehingga Q sama dengan min 40. Oke, sehingga ya dapat di sininya min 40,0. Oke, berarti kalau 100 di sini kira-kira 50 itu di sini, nah di sini 40 ya. Nah, min 40,0. Oke, gambarkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Nah, fungsi ini adalah Q sama dengan 0,2 P min 40. Oke, seperti itu. Jadi diagram kartesiusnya seperti ini. Oke. Cukup sekian untuk cara pembuatan fungsi penawaran. Ini ada apa namanya secara tulisan di komputer seperti ini. Nah, kalau misalnya kita lihat benar ya, Q sama dengan 0,2 P min 100 tambah 60 menjadi Q sama dengan 0,2 P min 40 kayak di sini ya. Nah, seperti itu. Sama ya dengan jawaban tadi secara manual. Oke, di sini seperti ini. 0,200. Jawabannya seperti ini. Ini kenapa fungsinya beda dengan kita? Karena ini nggak simetris ya. Di sini ke sini 100. Kalau 100 ke sininya secara horizontal segini. Nah, ini kurang ya begitulah ya. Kalau secara matematika ini kurang baik, tapi kalau misalnya dibuat dengan perbandingan seperti ini ya nggak masalah ya. Jadi bisa perbandingannya berbeda juga. Berarti ukuran 0 sampai 20, 20 sampai 40 atau sejauh 20 ini harus sama dan ke atasnya juga harus sama. Tetapi kita sudah dapatlah fungsi penawarannya kira-kira seperti ini. Oke. Di sini ada contoh lain bisa dicoba dikerjakan. Oke, yang selanjutnya adalah fungsi penawaran khusus. Nah, ini ada fungsi penawaran khusus. Di fungsi permintaan juga sama. Oke, fungsi penawaran yang normal memiliki kemiripan yang positif atau seperti tadi ya. Jadi sumbu Q, sumbu P, nah nilainya naik ke atas lah seperti ini ya. Oke. Selanjutnya ada fungsi penawaran khusus atau fungsi penawaran yang mempunyai kemiringannya 0 atau tak hingga. Oke. Fungsi nah ini seperti ini. Yang pertama ini seperti ini. P sama dengan A. Nah, nilainya price-nya harganya itu tetap A. Harganya tetap menjadi A, tetapi permintaannya semakin banyak. Nah, fungsinya seperti itu. Jadi tetap segini. Lalu kalau yang kasus kedua ini harganya yang meningkat tapi permintaannya segitu-gitu aja. Oke. Nah, ini fungsi penawaran khusus. Dalam fungsi penawaran khusus, fungsi permintaan khusus juga ada yang seperti itu. Minggu lalu belum terbahas. Nah, di sini itu sama, yaitu ketika jumlah produk yang diminta berubah-ubah, harganya tetap. Nah, itu seperti terlihat di sini. Oke. Permintaannya banyak, tapi harganya tetap segitu. Ya. Nah, kalau selanjutnya harganya berubah tapi permintaannya tetap. Nah, seperti ini. Oke. Itu untuk materi fungsi penawaran yang kita pelajari. Oke. Semoga dapat diterima dengan baik dan semoga menjadi jalan kebaikan. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan mohon masukan dan perbaikannya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekali lagi semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.